Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita sudah masuk di segmen Create Up, pertumbuhan transaksi digital banking hingga 2 digit pada Mei tahun 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menandakan bahwa masyarakat semakin nyaman dalam bertransaksi melalui ruang elektronik. Hal ini menjadi tantangan bagi perbankan untuk terus meningkatkan fitur-fitur layanan dan juga keamanan aplikasi mobile banking, mengingat terdapat total ribuan triliun yang dikelola bank melalui digital. Dan peningkatan transaksi digital banking tidak terlepas dari efek promo dan diskon yang ditawarkan perbankan untuk mendorong nasabah menggunakan aplikasi mobile banking. Meski berhasil mendorong orang menggunakan mobile banking dalam bertransaksi, perbankan juga harus memperhatikan keamanan dan juga keandalan masing-masing aplikasi mobile yang dimiliki. Sebelumnya, Bank Indonesia menyampaikan secara tahunan nilai transaksi digital banking meningkat 20,82% menjadi sekitar 3.700 triliun rupiah pada Mei 2022. Ya, sementara itu nilai transaksi uang elektronik tumbuh 35,25% secara tahunan mencapai 32 triliun rupiah. Dibandingkan dengan April tahun 2022 terjadi perlambatan pertumbuhan di mana pada April 2022 sedangkan nilai transaksi digital banking meningkat 71,4% secara year on year menjadi 5.338,4 triliun rupiah. Wah, angka yang tentunya sangat signifikan gitu ya. Betul. Tidak heran kalau saat ini akhirnya banyak aplikasi untuk memverifikasi data gitu ya Wiki ya, yang akurat untuk misalnya kita mau melakukan pendaftaran untuk digital banking dan lain sebagainya. Betul sekali. Nah, ini untuk membahas tema kita hari ini mengenai verifikasi identitas digital melalui platform startup. Sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama Mbak Hairani Putri. Beliau adalah SVP Government Relations dari Vida. Selamat pagi Mbak Putri. Ya, pagi Mas Wiki dan Mbak Prisa. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Kabar baik, terima kasih. Udah join bersama kita pada pagi hari ini ya. Oke, Mbak Putri, ini kalau bicara mengenai kebutuhan sektor usaha akan sistem verifikasi identitas digital, pada saat masyarakat menunjukkan excitement yang luar biasa lah untuk melakukan banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan financial lah ya, secara digital. Nah, Anda melihat kebutuhannya seperti apa sejauh ini? Kalau ngomongin dari soal kebutuhan verifikasi, sebenarnya kan dari dunia usaha itu sudah ada sejak dulu ya, dan sudah ada kebutuhannya dari industri keuangan di sini. Familiar dengan term Know Your Customer atau KYC. Nah, sekarang melalui verifikasi identitas digital melalui online itu kita sebutnya termnya eKYC. Nah, eKYC ini tentu semakin krusial karena rasa percaya antara industri digital dan penggunanya itu dibutuhkan agar industri itu dapat bertumbuh. Jadi kami melihat kebutuhannya makin meningkat, justru karena itu Vida ada di sini untuk melengkapi kebutuhan itu. Oke, kalau untuk pemenuhan marketnya sendiri sejauh ini bagaimana? Tadi kan seperti yang Mbak Prisa dan Mas Vicky sudah jelaskan ya bahwa verifikasi identitas digital itu makin meningkat karena dengan tingginya penetrasi digital di Indonesia. Nah, sekarang ini sebagai contoh aja, Bida tuh sudah memverifikasi dan autentikasi hampir 600.000 identitas setiap hari dalam transaksi web dan handphone secara real time. Nah, kami melihat bahwa marketnya akan terus tumbuh dan semakin banyaknya bisnis yang mulai fokus pada perlindungan data, maka penyedia layanan verifikasi identitas digital online seperti kami ini akan semakin dibutuhkan. Oke, adanya sebuah market yang potensial dan juga menarik ini tentu saja tidak hanya dilihat oleh satu player aja gitu ya, dilihat oleh player yang lain juga. Nah, di sektor yang sama persaingannya seperti apa sih Mbak Putri? Semakin ketatnya persaingan sebenarnya kan menandakan bahwa pasar identitas digital ini sedang naik daun ya, dan memperlihatkan bahwa keamanan data itu menjadi salah satu perhatian masyarakat ya di dunia bisnis Indonesia. Nah, kami merasa setiap pemain industri verifikasi identitas digital harus dapat memberikan layanan yang aman dan terus berinovasi. Bagaimana untuk memberikan layanan yang aman ini agar konsumen juga lebih percaya gitu untuk menggunakan aplikasi yang diberikan oleh Vida? Yang menyebut Vida itu adalah Digital Trust Service Provider ya. Di sini Vida itu menunjukkan 3 hal.
utama dalam produk kami yaitu speed, scale, dan secure. Jadi dari speed kita menunjukkan produk kami itu melaksanakan verifikasi lebih cepat, terus scale kemampuan kami untuk memproses verifikasi dengan skala besar, secure juga untuk kemampuan verifikasi identitas kami dan menjaga keamanan data yang telah dipercayakan oleh penggunanya. Dan di sini itu Vida sebagai salah satu PSRE di Indonesia di bawah naungan Kominfo, kami diaudit secara berkala oleh Kominfo untuk memastikan bahwa keamanan data para penggunanya tetap aman. Oke, diaudit secara berkala gitu ya oleh Kominfo ya. Oke, identitas virtual apa yang biasanya diverifikasi melalui Vida, Mbak Putri? Identitas virtual apa? Oke. Salah satu contohnya misalnya Mas Siti pengen berbelanja di satu platform online ya. Biasanya kan mereka menggunakan foto wajah. Nah, di situ Vida punya 3 layanan sebenarnya yang kita gunakan teknologi itu ada biometric atau facial recognition. Di situ kita juga melengkapi dengan liveness detection. Jadi kita memastikan bahwa seorang tersebut itu menggunakan wajahnya dia asli, bukan hanya sekedar memakai foto ya. Dan kami juga menggunakan public key infrastructure. Oh, ini sudah bekerja sama, Vida ini bekerja sama dengan pihak mana saja, Mbak Putri? Kami kan sudah hampir 3 tahun di Indonesia. Nah, paling banyak itu di industri jasa keuangan, tapi kita juga punya klien di ride hailing, juga di e-commerce, juga di bidang kesehatan, dan cukup luas ya Mbak ya sekarang ini. Oke, industri jasa keuangan memang ini menjadi satu hal yang memang penting sekali untuk dilakukan perlindungan secara berlapis gitu untuk memastikan kenyamanan dan juga keamanan transaksi dari user sendiri gitu. Tadi Anda sampaikan bahwa memang persaingannya ini cukup ketat gitu ya, marketnya dilihat menarik oleh banyak player gitu. Nah, sebetulnya strategi yang kemudian dimiliki oleh Vida sendiri untuk bersaing apa saja Mbak Putri? Jadi selain 3 hal utama yang speed, scale, dan secure, kami juga menyediakan produk itu dengan menjunjung standar internasional. Jadi mungkin itu salah satu yang membedakan Vida dengan pemain lainnya, karena selain kita juga comply dengan regulasi di Indonesia, tapi kita juga mengikuti standar internasional di mana kami menyediakan produk yang sudah mengikuti berbagai audit yang menguji keamanan dari produk yang lebih. Oke, mana permintaan yang paling banyak? Dari industri mana? Ya, betul. Dari industri seperti apa yang permintaannya paling banyak, dan mungkin bisa disebut salah satu contoh yang sudah bekerja sama dengan Vida ini, Mbak Putri. Oke. Salah satunya mungkin paling banyak dibutuhkan itu di jasa keuangan ya Mbak ya, karena kan yang tadi saya bilang kalau dulu itu ada KYC, sekarang sudah ada untuk menggantikan proses tatap muka tersebut ada namanya eKYC. Nah, di situ banyak platform digital atau jasa keuangan itu menggunakan untuk memverifikasi si nasabahnya sehingga dia tidak perlu untuk datang langsung misalnya ke banknya atau ke satu gerai gitu. Jadi semuanya bisa dilakukan dalam proses si biometrik. Mitra Vida sendiri siapa aja? Mungkin ada 1-2 yang boleh disebutkan? Ini nggak bisa disebutkan. Oke. Ya, Mbak Putri, ini kalau menjamin keamanan dari data ataupun identitas masyarakat lah ya. Nah, itu apa yang dilakukan agar betul-betul aman lah si datanya sendiri. Nah, sistemnya tuh seperti apa? Saya ini penasaran juga, apakah database dari identitas user ini dipegang oleh Vida ataupun dipegang oleh rekanan gitu. Misalnya kalau saya pakai misalnya satu platform e-commerce gitu ya, yang kemudian bekerja sama dengan Vida gitu. Nah, identitas yang kemudian saya sampaikan itu hanya dipegang saja oleh si platform e-commerce ini atau Vida juga pegang? Vida nggak pegang ya Mas. Jadi pada saat misalnya satu customer itu melakukan pendaftaran gitu ya untuk menjadi suatu merchant di satu platform e-commerce, yang mereka lakukan adalah kan misalnya foto wajah atau memfoto KTP-nya. Nah, dari situ Vida akan memverifikasi melalui database yang dicapil dan kita akan menerima suatu konfirmasi apakah data tersebut match atau tidak dengan database yang kita dibuat. Jadi dari Vida sendiri kita tidak menyimpan
Oke, jadi peran Vida sendiri hanya membantu proses verifikasinya saja, tapi ya database mengenai si identitas virtual dari si user sendiri itu adanya di database di platform e-commerce begitu ya? Untuk pada saat pendaftaran. oke, Oke. untuk apa namanya scoop untuk platform e-commerce. Baik, nanti akan kita bahas biasanya tuh kan dapat pendanaan gitu ya, dan juga peluang profit dari bisnis ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya, Wiki ya. Ya, betul sekali. Tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih di segmen Create Up Our Breakfast dan kita masih berbincang bersama dengan Mbak Chairani Putri, SVP Government Relation Vida. Oke, Mbak Putri, dalam bisnis ini apa yang kemudian paling penting dijaga? Ya, saya rasa sebagai pemain terdepan ya dalam industri identitas digital, keamanan data itu menjadi hal yang paling penting yang harus kami jaga. Jadi kami sebagai tadi yang saya bilang kita adalah salah satu PSRE yang di bawah Info, secara berkala kami diaudit, kami juga menjaga bahwa setiap proses penerbitan sertifikat elektronik melalui verifikasi identitas kami selalu comply dengan peraturan yang ada di Indonesia. Juga dengan prinsip beyond compliance, kami sendiri juga sudah melakukan audit internal dengan menggunakan standar keamanan tinggi global. Jadi kami terus akan fokus di inovasi berbagai teknologi terbaru kami untuk dapat lebih memperkuat layanan kami supaya masyarakat lebih merasa aman pada saat menggunakan atau bertransaksi di dunia digital. Oke, untuk selalu meningkatkan teknologi agar semakin lebih baik begitu ya, tentunya kan ini membutuhkan modal gitu. Nah, bagaimana Vida sendiri ini dalam hal mendapatkan modal? Apakah juga ada suntikan dana dari investor atau seperti apa, Mbak Putri? Ya, tentunya sebagai perusahaan perintis atau startup, kami juga pastinya ada suntikan dana gitu ya. Tapi di sini kami fokus bukan pada jumlah dananya, tapi dana tersebut itu mau diapakan. Nah, sekarang di fokusnya Vida adalah kita terus inovasi teknologi dan produk kami dan gimana caranya kita menunjukkan kinerja dengan sebaik-baiknya, memberikan dampak yang signifikan dan terus membangun ekosistem digital di Indonesia supaya bisa lebih aman dan dipercaya. Oke, kalau ngomongin bisnis kan ya bisnis pengennya profit gitu ya. Nah, bagaimana dengan Vida sendiri di tahun ketiga ini, Mbak Putri? Ya, saya rasa karena tadi kebutuhannya semakin meningkat ya, tentunya layanan kami juga semakin banyak demandnya. Jadi buat kami, tapi marketnya masih luas, jadi kita fokusnya masih di penetrasi market tersebut. Oke, berarti memang wajar ya, sejauh ini belum profit ya? Ya. Oke. Oke, baik. Tapi ini merupakan sebuah bisnis yang potensial menurut saya karena memang apa yang kemudian disampaikan oleh Bank Indonesia sendiri, potensi ekonomi digital di Indonesia ini sangat-sangat besar, artinya masyarakat juga akan lebih banyak melakukan transaksi secara digital gitu ya. Oke, bicara mengenai target-target ke depan untuk Vida sendiri apa saja Mbak Putri? Ya, selain inovasi produk itu menjadi salah satu fokus utamanya Vida, kami akan berinvestasi juga pada produk dan talent-talent yang kami punya. Jadi nggak hanya itu, kami juga akan terus mendorong akselerasi dari visi perusahaan untuk memperdalam posisi kami di berbagai sektor industri. Oke. Jasa keuangan, e-commerce, dan lain-lain. Yang terdekat apa nih? Apa tuh? Yang terdekat, strategi yang terdekat mungkin akan ada gebrakan apa nih dari Vida? Ditunggu aja beritanya tentang inovasi produk kami ya nanti. Oke, ngomongin soal inovasi kemudian juga teknologi, saya penasaran di Vida sendiri ini apakah lebih banyak yang memegang unsur teknologinya ini orang lokal atau juga asing, Mbak Putri? Ini lokal ya. Semua lokal. Wah. Ada mix tapi pasti dominannya juga di lokal. Oke, ini suaranya agak hilang-hilang sedikit nih ya Mbak Putri ya. Oke. Ya. Ya, Mbak Putri tadi bicara mengenai semacam ekspansi lah ya, ekspansi dari bisnis Vida sendiri. Kalau secara market kan
di Indonesia sendiri ini tentu saja akan terus digarap gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan chance ataupun mungkin kemungkinan kerjasama yang akan dilakukan dengan merchant-merchant yang secara base-nya itu ada di luar negeri, artinya secara ekspansi juga service-nya nggak hanya di Indonesia aja, mungkin nanti bisa ke luar negeri di Asia ataupun ASEAN mungkin. Ya, pastinya sebagai startup kita punya visi misi nggak hanya di Indonesia aja ya, tapi karena tadi saya sudah bilang bahwa market di Indonesia itu sendiri masih besar dan penetrasinya juga masih bertumbuh, sehingga untuk fokus kami pada saat ini masih dalam di Indonesia aja. Baik, Indonesia sendiri ini kan masih luas gitu ya Wiki ya, jadi untuk menggarap Indonesia saja nih perlu effort yang lebih, kuasai dulu Indonesia baru keluar gitu ya Mbak Putri ya? Betul, kurang lebih seperti itu. Karena kondisi Semoga, geografis Indonesia juga ini cukup iya, challenging ya. Oke. dan ya pertumbuhan digital di Indonesia kan juga bisa dibilang baru mulai gitu Iya. Wiki ya. Oke. Harapannya mungkin dari Vidas sebagai startup yang ada di sektor digital lah ya, untuk infrastruktur digital di Indonesia, apa Mbak Putri harapannya? Harapannya kita bisa, kehadiran BIDA di sini kita bisa melengkapi pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia ya. Jadi kita bisa memberikan rasa aman dan nyaman sehingga masyarakat juga semakin yakin untuk menggunakan platform digital. Jadi kami ingin melengkapi proses transaksi berdigital itu. Oke, baik. Sukses selalu ya untuk Vida, Mbak Putri dan juga tim di Vida, dan kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya ya Wiki ya. Baik, terima kasih Mbak Putri, sampai jumpa, sukses untuk Vida. Selamat pagi. Oke. Menarik gitu ya ngomongin soal startup di berbagai bidang. Ini adalah yang mengidentifikasi identitas ataupun memverifikasi identitas secara virtual, karena ini tujuan utamanya adalah supaya masyarakat menjadi lebih aman dan juga nyaman. Kalau udah aman dan juga nyaman, mungkin makin banyak lagi masyarakat yang shifting ke ekonomi digital, dan secara grow juga ini akan lebih banyak lagi gitu. Dan SPP-nya tadi mengatakan bahwa sebagian besar bahkan semuanya itu adalah SDM-nya itu Indonesia, lokal punya, dan untuk menggarap juga pasar lokal terlebih dahulu ya. Oke. Yap, Kita akan lanjutkan nanti masih soal digital juga nih Wiki, karena kan perbankan besar juga sekarang itu berlomba-lomba untuk masuk ke pasar digital, termasuk adalah BNI yang kemarin Wiki akhirnya mengakuisisi Bank Mayora yang rencananya itu dalam tanda kutip mau disulap juga menjadi bank digital dari BNI. Karena memang potensinya sangat besar sekali. Nah, seperti apa serunya perbincangan kami bersama Direktur Utama dari Bank BNI? Usai jeda berikut, tetap bersama kami.